Assalamualaikum. Sebelum mulai belajar, pada baiknya kita berdoa dulu. Alfi, sebagai ketua kelas, boleh dipimpin doanya? Oke, sebelum memulai pelajaran, coba dicek dulu bangkunya udah rapi atau belum, dan masih ada nggak sampah di bawahnya. Sudah? Sebelum kita memulai pelajaran, boleh kita berdiri dulu? Boleh? Yuk kita berdiri dulu. Kita bakal ngelakuin ice breaking yang buka tutup, oke? Yang semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi. Lebih cepet ya. Oke, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Boleh duduk kembali. Hari ini yang nggak hadir siapa? Oke. Kenapa? Sebelum Bentar dulu ya. Nah, pada materi pertemuan kali ini kita akan membahas karakteristik wirausaha. Nah, di sini ada yang pada materi sebelumnya itu kita membahas materi kewirausahaan, pengertian definisi dari kewirausahaan. Ada yang tahu di sini kewirausahaan apa? Iya, tapi kurang tepat. Tapi ini ya, sebelumnya coba sama wirausaha bedanya. Boleh. Iya, betul. Di sini bisa dilihat kalau misalkan kewirausahaan itu adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis. Sedangkan wirausahaannya itu adalah individu yang menjalankan proses tersebut. Misalkan kayak gini nih. Nah, dari kedua gambar ini manakah yang termasuk orang yang berwirausaha? Betul. Karena kenapa? Ada yang tahu? Kalau yang sebelahnya? Iya, karena dia karyawan. Karena dia udah bukan yang membangun. Kalau yang bakso dia bisa membangun karena kan dia ada proses membuatnya, ada menjualnya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada ini. Kalau ini yang mana? Yang bengkel atau yang teller? Bengkel. Alasannya? Iya, betul. Sama alasannya kayak tadi, karena dia yang membuat suatu usaha tersebut. Sedangkan kalau yang teller itu dia cuma menjalankan bisnisnya. Nah, sebelum itu kita tonton video ini.
Diperhatikan ya videonya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum itu, coba kira-kira ada yang bisa ceritain singkatnya dari video itu? Angkat tangan. Singkatnya aja. Boleh?
Boleh, bagus. Boleh beli tepuk tangan ke Grace? Oke. Banyak yang bisa dilihat dari video tadi, termasuk apa ya, karakteristiknya. Nih, contohnya yang pertama. Karakteristik wirausaha. Kemampuan mengenali peluang usaha. Apakah di video tadi ada karakteristik yang satu ini? Kemampuan mengenali peluang usaha. Ada. Yang mana? Yang di awal video. Ya, yang brosur. Dari brosur itu dia pas diajak main game sama temannya nggak mau karena dia pengen membuka peluang tersebut gitu. Nah, yang kedua berani mengambil resiko. Iya nggak yang tadi? Ada nggak berani mengambil resiko nggak dia? Berani. Betul. Nah, selanjutnya selain itu memiliki kreativitas yang tinggi. Kalau yang komitmen yang tinggi, kalau yang komitmen itu di mana? Iya, betul. Sebenarnya itu dia hampir nyerah, tapi karena ngelihat kecoa, seekor kecoa, dia bisa uh, menjadi motivasi di dia gitu. Jadi dia sedikit mungkin ya memiliki komitmen walaupun terinspirasi dari kecoa. Gitu. Terus selanjutnya memiliki kemampuan berinovasi. Apakah termasuk? Ya, termasuk karena dia dari awalnya dia suka kayak cuma depan jalan, samping jalan, akhirnya dia mau berinovasi untuk membuka sebuah kafe. Iya, benar. Dari yang kecil, dari yang cuma stand doang. Terus abis itu dia berinovasi gimana sih biar orang tuh rame nih. Terus biar bisa juga makan minum di tempat gitu. Jadi dia buka coffee shop. Berarti mereka si cowok tadi memiliki kemampuan dalam berinovasi. Selanjutnya itu ada disiplin. Ini adalah kedua hal ini yang sebenarnya jarang orang tahu. Kenapa disiplin? Ada yang tahu? Kenapa disiplin termasuk ke dalam karakteristik wirausaha? Ya, pertama, pintar memanage waktu. Ada lagi? Jadi, kenapa dia bisa dibilang disiplin? Selain dia bisa memanage waktu, dalam berwirausaha itu nggak mungkin dia gimana ya? Misalkan kayak jualan kopi sekali, oh nggak laku, terus berikutnya masa dia nggak jual lagi? Itu termasuk disiplinnya. Dia selalu ya konsisten dari yang tadi tuh komitmen. Dia punya komitmen, terus dia selalu berusaha dalam buka tokonya, gimana caranya dia tetap bisa berkembang bisnisnya. Nah, itu termasuk dalam disiplin. Kalau pantang menyerah itu udah pasti. Contohnya tadi yang balik lagi si kecoa tadi. Gitu. Nah, berikutnya adalah studi kasus. Sebelum masuk ke studi kasus ini, kita bagi satu yang tiga, ada yang tiga aja deh, tiga kelompok. Mau kayak gimana, pilih sendiri atau dipilihin? Oh iya boleh. Dari Dian. Grace? Satu dong. Iya, satu. Alvin? Ya, yang satu berkumpul dengan yang satu, yang dua dengan yang dua, dan yang tiga dengan yang tiga. Tarik aja bangkunya. Oke, sekarang studi kasus di sini adalah Dina adalah seorang siswi kelas 11 yang ingin membuka usaha kecil-kecilan. Kalian
ini studi kasusnya, dan yang ini soalnya. 1, 2, 3. Silahkan kerjakan di kertas selembar. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan disimpulkan. Yang pertama itu identifikasi poinnya. Yang kedua berarti karakteristik apa yang belum dimiliki Dina. Dan yang ketiga itu adalah karakteristik yang harus dikembangkan. Lebih enak mungkin satu kelompok satu ya. Berarti kelompok satu ngerjain nomor 1, kelompok 2-nya ngerjain yang 2, dan kelompok 3 ngerjain yang nomor 3. Iya. Ayo gimana? Udah? Dikit lagi, Bu. Udah? Boleh? Silahkan perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok berapa? 1. 1. 2. Yang kelompok 3 sudah belum? Ayo nomor 1. Tadi kan pertanyaannya identifikasi masalah Dina. Itu kan Dina siswa kelas 11 yang ingin membuka usaha kecil, menjual keripik singkong buatannya, namun ia sering ragu-ragu, malu menawarkan produk, dan tidak konsisten dalam memproduksi keripik. Jadi masalahnya yang pertama sudah tertera di situ. Pertama ragu-ragu dan malu menawarkan produk. Yang kedua tidak konsisten dalam memproduksi keripik. Dan yang terakhir bingung gimana cara mempromosikan produknya. Betul, kalau identifikasi masalah udah terlihat di sini. Ini poin-poinnya udah terlihat di sini. Nah, lanjut. Yang nomor 2. Oke, baik. Di sini kita lihat Dina adalah siswa kelas 11 yang ingin membuka usaha kecil-kecilan, menjual keripik singkong buatannya. Namun ia sering ragu-ragu, lalu menawarkan produk. Tidak konsisten dalam produksi keripik. Ia juga bingung bagaimana cara mempromosikan produknya. Nah, untuk pertanyaan kedua, diskusikan karakteristik apa yang belum dimiliki Dina sebagai calon wirausaha. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan beberapa poin yang tidak dimiliki oleh Dina. Yang pertama itu ada kepercayaan diri, yang dimana dia masih ragu-ragu untuk menawarkan produk yang dia miliki. Dan yang kedua itu ada kedisiplinan. Dalam kedisiplinan ini, Dina belum memiliki kedisiplinan untuk mempromosikan suatu produk yang dia miliki itu. Terus yang kedua, kreativitas. Jadi si Dina kurang adanya kreativitas dalam mengembangkan suatu produk yang akan dia jual untuk dipromosikan ke teman-temannya. Dan yang kedua, inisiatif untuk berjualan itu sangat perlu. Jadi saya menyimpulkan ada 4 poin. Yang pertama percaya diri, kedisiplinan, kreativitas, dan inisiatif. Iya, betul. Sama seperti yang tadi ya, ada disiplin, ada
konsisten juga, ada apa tadi? Ada Kreativitas. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, di sini tentukan karakteristik wirausaha yang harus dipakai. Ya. Ini tentunya disiplin, yang pasti waktunya si Dina ini harus bisa atau memanage waktu yang dia gunakan untuk mengembangkan suatu produk tersebut. Yang kedua, si Dina ini harus bisa berani mengambil resiko, yang dimana resiko ini dikembangkan lagi. Dia harus bisa berani mengambil resiko seperti kerugian besarnya, itu harus dipertimbangkan dan harus benar dari kesuksesan itu diambil dari resiko tersebut. Betul, boleh kembali ke tempat duduknya dan beri tepuk tangan buat yang sudah maju. Baik, jadi karakteristik yang disebutkan teman-temannya tadi itu udah sesuai dengan materi yang udah kita bahas kali ini. Ada yang bisa, kali ini ada yang bisa simpulin nggak? Kira-kira kesimpulannya tuh apa sih? Singkat aja, singkat. Dari, iya boleh. kan kita belajar tentang karakteristik kewirausahaan. Hmm. Nah, Dina ini kan dapat meningkatkan kemampuannya sebagai kewirausahaan dan mengembangkan usahanya yang untuk menjadi lebih sukses gitu. Iya, betul. Beri tepuk tangannya untuk temannya. Ibu akhiri materi kali ini. Sudah cukup jelas kan? Ada yang masih kurang ngerti? Cukup. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.